Itu Cristiano Ronaldo ya, Cristiano Ronaldo. Untung aja yang digesernya itu botol Coca-Cola. Coba bayangin kalau yang digeser adalah Miyako. Miyako itu buatan Indonesia digeser. Jelas Cristiano Ronaldo kemudian akan minta maaf. Saya meminta maaf karena saya menggeser produk Indonesia, karena saya juga mencintailah produk-produk Indonesia gitu. Kemudian dia minta maaf karena terjadi penurunan karir Cristiano Ronaldo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam stabil, stabil. Semoga kita masih diberi kestabilan pola pikir, gaya hidup, dan kesehatan serta ekonomi agar kita terus bisa berpikir dan bertindak stabil di tengah kondisi dunia yang tidak stabil ini. Sebelumnya saya mau apa ya? Mengucapkan turut berduka lah ya atas apa yang terjadi di Indonesia, khususnya di negara ini, karena peningkatan COVID yang cukup signifikan belakangan ini. Buat teman-teman semua, mari kita saling jaga kesehatan, jangan sampai sakit dulu kalau bisa, karena rumah sakit sedang penuh dan para nakes juga sedang kewalahan menangani pasien. Jadi mari kita jaga kesehatan sama-sama, dan semoga pemerintah juga punya cara jitu yang bisa menekan angka peningkatan COVID-19. Semoga negara kita bisa terus maju dan selesai dari masalah COVID-19 ini. Oke, kali ini aku belum akan ngebahas bahasa-bahasa, tapi tetap akan membahas tentang Indonesia di konten bahas Indonesia. Oke. Nah, kalau bahasa Indonesia kali ini, aku tertarik sama sebuah kasus yang terjadi belakangan tentang bagaimana militannya netizen Indonesia. Ini sudah bukan barang baru lagi ya, karena berdasarkan survei yang dilakukan beberapa lembaga survei di dunia yang berhubungan sama internet ya, akses internet, bahwa netizen Indonesia termasuk netizen yang paling kompak kalau ada musuh bersama. Nah, kejadian ini aku pengen buat video ini karena kemarin aku baca berita tentang sebuah film Netflix ya, judulnya Rocket Boys. Rocket Boys ini ratingnya di rating perfilman gitu turun drastis, men. Jadi 1,5 ratingnya kalau nggak salah itu kemarin, dari 4, berapa gitu. Waduh. Alasannya sederhana, karena di episode 5, di salah satu episode, nanti kalian tonton sendiri, saya nggak akan reaction karena takut melanggar hak cipta. Di Rocket Boys episode 5, kalau nggak salah episode 5 deh, atau episode berapa gitu, ada satu scene yang mana pemerannya menghina Indonesia, naskahnya, skripnya menghina Indonesia. Dia kalau nggak salah dia datang ke Indonesia untuk pertandingan gitu. Kalau di ceritanya ya, ini spoiler sedikit, dia datang ke Indonesia terus di hotel terus salah satu pemerannya ada teksnya yang bilang kalau hotelnya nggak bagus, pemandiannya dihina. Itu yang pertama tuh. Terus mereka menghina kayak, karena Indonesia tuan rumah, jadi membuat lawannya itu bertanding di tempat latihan yang jelek, sementara mereka bertanding di lapangan ya, seolah-olah biar kalau mereka kalah gitu ada alasan lah gitu ya, biasa lah ya, seolah-olah diskriminasi gitu antara karena kita tuan rumah jadi eksklusif latihannya tempat oke, sementara yang tamu tempatnya nggak oke gitu. Itu yang kedua. Nah, yang paling parah ada pada saat pertandingan, kan biasa ya supporter kalau main bulu tangkis ya, Indonesia prok gitu. Nah, salah satu scene-nya ada yang di salah satu scene ada yang menyebutkan bahwa pendukung Indonesia tidak punya sopan santun, dan kalimatnya gini nih kalau nggak salah, lawan bicaranya ngomong, apa ini tidak masalah, apa mereka tidak tidak punya sopan santun. Terus salah satu ngomongnya gini, artisnya ngomong gini, kalau mereka punya sopan santun mereka tidak akan melakukan itu. Langsung setelah itu nggak berapa lama, rating Rocket Boys turun drastis jadi 1,5 kalau nggak salah, yang terakhir aku tonton 1,5. Dan yang membuat gelinya adalah pihak Rocket Boys memohon maaf. Luar biasa netizen Indonesia, militan, mantap, militan.
Terus pihak Reddit Base meminta maaf dan menyatakan bahwa itu tidak bermaksud untuk menyinggung negara atau Indonesia pada umumnya. Tapi sudah tidak mungkin lagi, ketolong boy. Ya, Reddit Boys, tolong jadi pelajaran. Jangan macam-macam dengan netizen Indonesia. Karena kami, kalau dihina negara kami sama negara lain, kami akan menghajar dengan cara militan. turun drastis loh, luar biasa. Dan ini juga mengingatkan aku sama kejadian kasus yang terjadi antara Ayana dengan Vicky Naki, yang ternyata adalah settingan. Enggak, jadi kalau nggak salah aku ceritanya banyak versi, cuma aku nggak terlalu ngikutin, tapi banyak versi. Vicky Naki dan Ayana ini katanya ada yang bilang karena kado, ada yang bilang karena endorsement, terus ada yang bilang karena pihak Ayana akhirnya membuka cerita kalau konten yang dibuat Vicky Naki dan Ayana di situs yang mempertemukan orang luar sama orang Indonesia itu ya, yang mereka awalnya itu adalah settingan. Jadi karena menyerang Vicky Naki yang orang Indonesia, jadi awalnya subscriber atau follower Instagram ya, nggak tahu aku. Pokoknya dari awalnya 2,1 juta itu punya Ayana, turun drastis jadi 1,8 juta. Setelah itu Ayana membuat statement gini nih kalau nggak salah. Awalnya saya pengen datang ke Indonesia tapi nggak jadi gitu katanya. Terus sepertinya saya tidak membutuhkan fans Indonesia untuk membuat saya terkenal, karena saya sudah cukup terkenal di Rusia katanya. Langsung turun lagi boy, habis media sosialnya Ayana tuh habis sama cemooh, sama penurunan jumlah follower dan subscriber. Waduh gila, habis Ayana. Kemudian pihak Ayana lagi ketakutan, terus minta maaf lagi bahwa yang dimaksud sebenarnya bukan orang Indonesia secara keseluruhan, tapi adalah haters yang dari Indonesia buat PS. Tapi tidak berguna, tetap dihajar habis-habisan Ayananya. Ini membuktikan apa? Ini membuktikan bahwa masyarakat Indonesia, khususnya netizen Indonesia, itu sangat mampu bersatu kalau ada musuh bersama. Aduh. Jadi hati-hatilah buat siapapun ya, orang luar negeri yang mencoba untuk menghina Indonesia. Jangan coba-coba kalau kalian nggak mau terjadi penurunan karir kalian. Itu Cristiano Ronaldo. Untung aja yang digesernya itu botol Coca-Cola. Coba bayangin kalau yang digeser adalah Miyako itu buatan Indonesia, digeser. Jelas Cristiano Ronaldo kemudian akan minta maaf. Saya meminta maaf karena saya menggeser produk Indonesia, karena saya juga mencintailah produk-produk Indonesia. Kemudian dia minta maaf karena terjadi penurunan karir Cristiano Ronaldo. Dan usul aja sih buat pemerintah, mungkin buat negara ya, kalau seandainya TNI pengen mengembangkan arminya, tentaranya, bisa buat tambahan angkatan. Kan kita udah punya angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara ya. Kalau misalnya memang mau, netizen ini bisa loh dijadiin angkatan internet misalnya gitu, angkatan cyber gitu loh. Jadi dikumpulin, dikomandoin aja gitu, bukan jadi buzzer, bukan jadi kayak mereka tuh tentara tapi di media sosial gitu, di jagat internet. Jadi menjaga Indonesia juga dari hinaan media sosial gitu. Jadi kalau ada satu yang hina langsung dikomandoin, serang gitu. Ini usul aja sih dari saya gitu, mana tahu bermanfaat untuk pertahanan nusa dan bangsa kita kan gitu, daripada kita mau ya modalnya paling cuman kuota sama PC atau handphone aja udah, terus mereka dikasih seragam. Nah ya udah, itu aja mungkin pembahasan kali ini, hanya untuk hiburan aja sih, kayak seru-seruan dan melihat apa yang terjadi, fenomena apa yang terjadi di negara ini.
keseruan-keseruan itu di tengah kondisi yang tidak stabil ini. Mari kita refreshing, banyak ketawa, banyak happy, yang penting kita senang-senang aja, jangan terlalu baperan, jangan terlalu ini. Buat netizen Indonesia juga hati-hati kalau melakukan sesuatu di media sosial, karena ya kita tahu sendiri banyak kejadian yang tidak enak mungkin karena berpendapat, atau banyak kok netizen juga yang salah kaprah terhadap kebebasan berpendapat juga, seolah-olah mereka berhak untuk menghakimi seseorang atau sesuatu. Tapi kalau tujuannya adalah ketika Indonesia dihina dan kemudian kita serang rame-rame biar orang itu tahu bahwa negara kita negara yang militan, punya netizen yang militan, nah apa-apa, bagus. Tapi tetap dengan norma-norma yang ada ya, jangan menghina yang parah-parah lah pokoknya. Tapi kalau misalnya boykot, ratingnya diturunin, nggak apa-apa, biar mereka ngerti aja gitu, lain kali berhati-hati terhadap negara kita. Itu aja sih, semoga bermanfaat dan tidak ada maksud untuk menyinggung siapapun. Semoga kita tetap bisa berpikir stabil di tengah kondisi yang tidak stabil ini, dan semoga masalah yang ada termasuk masalah tentang COVID-19 ini cepat teratasi. Terima kasih untuk semua orang yang sudah bergerak untuk mengatasi masalah pandemi, dan siapapun kalian yang mengalami dampak yang cukup signifikan terhadap pandemi ini, kehilangan pekerjaan, kehilangan penghasilan, kehilangan seseorang yang kalian sayangi, semoga kalian diberi kesabaran dan ketabahan, dan semoga masalah ini cepat selesai. Dan terima kasih untuk yang sudah mau menonton video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe berlangganan. Konten-konten saya adalah konten-konten yang berhubungan sama Indonesia dan kebiasaan-kebiasaannya, termasuk bahasa-bahasa yang ada di Indonesia. Mari kita sama-sama mengenal bahasa kita, sama-sama mengenal karakter bangsa kita, supaya kita tidak jauh dari bangsa ini. Itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam stabil.